بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita dengan sebuah kisah di mana pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada satu hari beliau sedang menaiki unta dengan para sahabat. Tiba-tiba di perjalanan unta beliau sudah tidak mau berjalan lagi. Unta beliau berhenti seolah-olah dalam keadaan ketakutan. Maka pada saat itu, dengan kondisi kejadian itu, Rasulullah hampir saja jatuh dari kendaraannya atau dengan onta yang beliau naiki. Beliau hampir jatuh saja pada saat itu. Langsung beliau turun, kemudian membawa unta itu ke tempat yang jauh, kemudian diikat. Lalu beliau bersabda kepada para sahabat, tahukah kalian, ada yang tahu kuburan siapa yang ada di sekitaran sini? Maka pada saat itu sahabat berkata, ya Rasulullah, ini kubur Fulan bin Fulan. Ada dua kuburan pada saat itu yang dilewati oleh Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang begitu berat. Maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa penghuni kubur ini diazab oleh Allah? Maka Rasulullah menyampaikan, penghuni kubur yang pertama ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengadu domba. Jadi selama dia hidup, dia suka mengadu domba. Artinya apa? Penghuni kubur ini waktu masih hidup, ya, suka kasih bakalai orang. Ya, dengan istilah kita yang mudah gampang dipahami. Jadi dia suka sekali kasih bakalai orang lain. Orang yang baku-baku baik, dengan dia punya mulut, maka bisa berkelahi. Suami istri yang rukun, akur, dengan lidahnya bisa cerai. Dua bersaudara yang damai, yang tentram, dengan lidahnya, dengan kata-katanya bisa berkelahi. Maka kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya. Orang yang suka mau kasih bakalai orang atau suka kasih baku sambung cerita. Ya, misalkan kita dengar cerita dari orang lain, dari tetangga sebelah, kemudian kita ceritakan lagi ke tetangga sebelah, maka dengan sebab lidahnya orang ini, ya, dua rumah tangga itu bisa berkelahi. Karena yang kita dengar dari orang lain
dari tetangga sebelah kita sampaikan ke tetangga sebelah lagi. Nah, ini biasanya ya, orang-orang sekarang ini suka menyambung cerita yang tak benar, cerita yang tak betul, apalagi cerita yang hoax ya, yang diada-adakan. Maka ini hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebabkan kita akan tersiksa, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Jadi hati-hati ya bagi kaum muslimin dan muslimat yang sudah beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut dengan azab dan siksa kubur, maka hindari daripada mengadu domba ini. Jadi itu yang pertama. Kemudian penghuni kubur yang kedua, ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasul, penghuni kubur yang kedua ini kenapa diazab oleh Allah? Dosa apa yang dia lakukan? Maka kata Nabi, bukan dosa yang besar, dosa yang kecil saja. Maka sahabat tanya, ada apa ya Rasul dengan penghuni kubur ini sehingga dia diazab oleh Allah? Maka kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, penghuni kubur yang kedua ini diazab oleh Allah karena ketika dia buang air kecil atau ya kencing, dia tidak berhati-hati. Maka kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang ini bisa diazab oleh Allah dalam kubur kalau ketika buang air kencing, ya, buang air kecil, kita tidak hati-hati, ya, apalagi sampai ya, dengan tidak punya adab, ya, kencing di tempat yang terbuka. Ini kata Nabi, penghuni kubur yang kedua ini diazab oleh Allah karena dia buang air kecil atau kencing di tempat yang terbuka, di tempat yang umum. Maka hati-hati bagi para lelaki atau para pemuda, ya, kaula muda. Biasanya orang-orang Gorontalo ini kalau buang air kecil, ya, buang kencing, ya, berdiri, kemudian ya tidak mencuci daripada kemaluannya, ya, biasanya di tempat-tempat terbuka saja. Maka hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ini bisa menyebabkan kita akan terazab di dalam kuburnya Allah, di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diazab oleh Allah di dalam kubur karena tidak berhati-hati. Apalagi ya kita mau sholat, ya, sempat ke toilet, kita masih menggunakan daripada pakaian-pakaian yang kita pakai untuk sholat, maka kita tidak bisa pastikan, ya, ketika di dalam toilet itu apakah ya, kain atau celana yang kita gunakan ini tidak kena percikan daripada kencing itu. Maka sebaiknya kita ganti, kita pakai baju yang sering kita pakai ke toilet atau ke WC, ya, sampai begitu kita berhati-hati. Maka hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kisah ini ataupun cerita ini dapat menjadi sebuah inspirasi kita semua, motivasi bagi kita semua untuk lebih ya berhati-hati lagi di dalam melaksanakan daripada ibadah dan ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan dua hal tadi. Ya, kita jangan mengadu domba, kemudian berhati-hati, dan kita bisa penuh sungguh-sungguh, ya, kita pastikan bahwa kita buang air ya kecil atau kencing ini sudah bersih, benar-benar bersih dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, agar kita terhindar dari azab dan siksa kubur nanti ketika sampai kita mati. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan pada akhirnya saya sampaikan pada kita semua, mohon dukungan channel ini untuk bisa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kita. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat. Terima kasih, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh wa qomitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.